Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ibnu Auliadhan dengan NIM 230110307 yang akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan kelas G. Yang pertama, untuk soalnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan diatur di pasal 7 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja bentuk makna dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut? Jawabannya, hierarki peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem tingkatan norma hukum yang menggambarkan kedudukan dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya dengan sistem hukum nasional. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki tersebut terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ada ketetapan MPR. 3. Ada undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Ada peraturan pemerintah atau PP. 5. Ada peraturan presiden. 6. Ada peraturan daerah atau perda. Makna dari hierarki ini adalah untuk menjamin keselarasan dan kepastian hukum, karena setiap peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ini sesuai dengan prinsip asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Misalnya, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan daerah tidak boleh menyimpang dari peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Dengan adanya hierarki ini pula, proses pembentukan peraturan menjadi sistematis dan terarah, serta mencegah kekacauan dalam pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan. Hierarki ini juga membantu menilai validalitas suatu peraturan, apakah pembentukannya sesuai dengan norma yang lebih tinggi atau tidak. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan sangat formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 yang secara jelas menetapkan tingkatan hukum dari undang-undang hingga peraturan daerah. Hal ini menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan menjamin kepastian hukum. Prinsip ini digunakan adalah lex superior derogat legi inferiori. In Indonesia, the hierarchy of law is legally structured through national legislation. This is comparable to a countries like Germany, which maintains a pyramid of legal norms, ensuring constitutional supremacy and harmony across a level of regulation, such as structure reflects the need for legal certainty and uniformity in both civil law countries. Sistem ini menunjukkan ciri khas negara sistem hukum civil law Romano-Germanic yang memprioritaskan hukum tertulis dan struktur hierarki yang sangat ketat. Dan salah satu pakar hukum internasional yang pernah menyoroti keunikan sistem hukum di Indonesia adalah Prof. Andrew Harding, seorang ahli hukum Asia Tenggara dari National University of Singapore or UNS dan mantan direktur Center Asian Legal Studies. Dalam tulisannya berjudul Indonesian Law, Progress and Reform 2050 yang menyebutkan Indonesia has one of the most detailed and formalist hierarchies of law, the civil law world, with the constitutions and legislative act precisely ranked. The 2011 law on lawmaking is important instrument reflecting Indonesian commitment to normative legal certainty through a unique hierarchy not always found even in other civil law system. Pendapat ini menegaskan bahwa hierarki peraturan di Indonesia bukan hanya kompleks dan formal, tapi juga unik karena menetapkan secara eksplisit pemerintah dan status normatif setiap jenis peraturan, termasuk ketetapan MPR dan peraturan daerah. Hal ini tidak selalu ditemukan bahkan di negara civil law lain seperti Germany or France. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak hanya mengikuti tradisi civil law, tapi juga menyisipkan elemen lokal seperti Pancasila yang memperkaya kekhasan sistem hukum nasional. Selanjutnya nomor 2, jelaskan makna dari Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, negara, dan bagaimana perannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk jawabannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara berarti
bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPRS nomor XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berperan sebagai landasan filosofis yang mempengaruhi materi muatan dan arah peraturan yang dibentuk. Setiap asas dan norma dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Misalnya, peraturan yang mengatur tentang bantuan sosial harus berpijak pada nilai keadilan, sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai etika berbangsa yang membatasi kekuasaan legislatif agar tidak sewenang-wenang dalam membuat peraturan. Dengan demikian, Pancasila menjiwai seluruh sistem hukum nasional yang menjadi pengaruh dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Ia menjiwai setiap hukum dan menjadi pembatas nilai agar hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial dan kemanusiaan. Dan di comparative with the United States, the ideological foundation of law is based on liberty, democracy, and rule of law as outlined in the Constitution and Bill of Rights, although not expressed in a single document like Pancasila. American law is guided by core values such as freedoms, equality, and justice. While Indonesia relies on Pancasila as the political foundation, its legal system, the United States draw from constitutional principle and liberal democratic values. Both systems, although ideological difference, demand that a law reflect and uphold their respective foundational norm. Selanjutnya, soal yang ketiga, pada pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya asasnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berikan salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk dengan asas tersebut, sehingga dalam prakteknya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan masyarakat. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengandung makna bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus memberikan manfaatnya sebesar-besarnya bagi masyarakat yang dapat diterapkan secara efektif. Karena salah satu fungsi dari hukum adalah harus memberikan kebermanfaatan. Asas ini menuntut agar hukum tidak hanya menjadi formalitas atau simbol, tetapi harus menjadi pemecah persoalan yang nyata dihadapi oleh society atau masyarakat sendiri. Contoh peraturan mencerminkan asas ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan kurangnya sistem perlindungan hukum bagi anak-anak. Dalam implementasinya, UU ini mengatur tentang jelas hak-hak anak, peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan sanksi terhadap perilaku pelanggaran hak terhadap anak. Hasilnya banyak kebijakan turunan seperti pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau bisa disebut our KPAI, dan prosedur hukum khususnya untuk anak dalam proses peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan nyata. Peraturan ini tidak hanya berdaya guna karena relevan dengan kebutuhan, tetapi juga berhasil guna karena implementasinya membawa dampak positif yang terukur dalam masyarakat itu sendiri. For the last question, sifat konstitusi secara umum ada fleksibel dan rigid. Fleksibel artinya konstitusi tersebut mudah mengikuti perubahan zaman dan mudah merubahnya. Sedangkan rigid adalah tidak mudah merubah dan tidak mudah mengikuti perubahan zaman. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi kita, menurut saudara mempunyai sifat yang mana? Dan jelaskan adakah hubungan sifat konstitusi tersebut terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945? Untuk jawabannya sendiri, UUD NRI tahun 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi yang semi-rigid. Dalam praktiknya, konstitusi ini memiliki kecenderungan rigid karena mekanisme untuk mengubahnya tidak mudah. Proses perubahan UUD harus dilakukan melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan persyaratan ketat, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh minimal 50+1 dari seluruh anggota MPR. Ini menunjukkan bahwa UUD tidak dapat diubah sembarangan, mencerminkan karakteristik konstitusi yang rigid.
Namun, sifat semi-rigid terlihat dari adanya pembentukan undang-undang organik dan peraturan pelaksana lainnya yang memberikan keleluasan dalam mengatur hal-hal teknis tanpa perlu mengubah konstitusi. Artinya, meskipun perubahan formal terhadap konstitusi sulit dilakukan, pengembangan dan penyesuaian hukum terhadap tetap dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bawahnya. Misalnya, Undang-Undang 1945 tidak menjelaskan secara rinci tentang sistem pengelolaan sumber daya alam, tetapi UU dan PP dapat mengatur secara spesifik. Hubungan antara sifat konstitusi ini dalam pembentukan peraturan adalah undang-undang sebagai hukum tertinggi memberikan dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi memberikan kerangka yang batasannya tidak mudah diubah, tetapi tetap memungkinkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan aturan yang baru yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini menjaga stabilitas negara, namun tetap membuka ruang untuk inovasi hukum. UUD 1945 bersifat semi-rigid karena proses perubahannya memerlukan prosedur yang ketat melalui MPR, tapi hukum turunannya dapat fleksibel disesuaikan melalui perundang-undangan di bawahnya. Sifat ini menjelaskan stabilitas negara tanpa menghambat dari dinamika hukum tersebut. Saya akan komparatif dengan UK dan juga US. Comparatively, the United Kingdom applies the flexible constitutions where laws and even constitutional principle can be changed by a simple act of Parliament. No special process is required. Meanwhile, the United States has a rigid constitution where amendment requires supermajority in Congress and ratification by states, making it extremely difficult to amend. Indonesia's constitution exhibits a semi-rigid character, striking a balance between stability and adaptability. This contrasts with the UK flexible constitutional system and the US rigid ones. Semi-rigid framework allows Indonesia to maintain legal certainty while accommodating legal development through statutory instruments. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun pengucapan kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.